Dan beberapa gunung ini mempunyai cerita mistis tersendiri bolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bolo di channel Otokawok 46 bolo. Oke bolo, kali ini kita akan mereview bolo ya tentang gunung-gunung yang ada di sini bolo. Karena di daerah kami itu desanya sangat dikelilingin gunung. Di sini ada beberapa gunung bolo ya. Jadi di kanan kiri depan saya ini semua gunung bolo. Kita sepilkan dari sebelah kanan bolo. Kita geser ke sebelah kanan. Jadi kita ambilkan muter 90 derajat bahwa di sini itu dikelilingi gunung yang sangat luas bolo. Kita berjalan sedikit-sedikit untuk mendapatkan gambar yang lebih baik. Tidak. Dan beberapa gunung ini mempunyai cerita mistis tersendiri bolo. Jadi di depan saya ini bolo. Nah, kealingan kelapa kita geser sebentar bolo. Kita geser sebentar. Pasnya di situ bolo. Itu namanya Gunung Kendil bolo. Nah, konon katanya Gunung Kendil itu dulu bolo ya, sangat dulu sekali itu dibuat masak kendil bolo ya. Namanya kendil itu zaman dahulu dibuat masak. Kalau zaman sekarang mungkin dandang atau dan sejenisnya bolo. Dan di sebelahnya Gunung Kendil itu ada Gunung Mojo. Kalau Gunung Mojo mempunyai cerita tersendiri. Di situ dibuat orang bertapa bolo pada zaman dahulu. Karena saya sudah mendaki gunung itu ke puncaknya, di atasnya ada batu yang bersegi empat. Konon katanya disitulah para petapa dulu duduk bolo. Di tengah-tengah itu bolo, di tengah-tengah antara Gunung Mojo dan Gunung Kendil, di sini itu dulu jalan setapak. Sampai sekarang pun masih ada dan masih dilewati orang-orang yang mau ke sawah bolo. Setiap lewat situ bolo, itu ada bau-bau kayak bau masakan gitu bolo ya. Ada bau kentang goreng, ada bau berambang goreng ya, bawang merah itu yang digoreng. Itu sering sekali tercium di area antara Gunung Mojo dan Gunung Kendil. Karena Gunung Kendil itu yang dibuat masak zaman dahulu, mungkin apa ya, makhluk-makhluk astral itu mungkin lagi masak gitu. Memang tersium itu sangat jelas sekali bolo, bau gorengan kentang dan bau berambang itu bolo sering sekali tercium. Yang ada di Gunung Mojo itu hanya buat petapa dulu bolo ya di situ. Dan sebelahnya lagi bolo, itu namanya Gunung Gua, karena di situ ada guanya itu sangat kecil sekali, tapi kalau masuk ke dalam itu sangat lebar sekali bolo. Nah di sebelahnya itu bolo, ini Gunung Mojo, Gunung Kendil, dan itu Gunung Gua itu ada guanya yang situ. Cuman jarang sekali dijamah manusia bolo ya, karena di situ. Karena guanya itu sangat kecil bolo. Cuman kalau masuk ke dalam itu lebar. Karena dulu ada pernah orang mencoba bawa lilin, tapi lilinnya begitu masuk baru setengah meter masuk lubang, itu lilin sudah mati bolo ya. Jadi nggak berani. Kita geser ke sebelah kiri. Nah di situ namanya Gunung Duda bolo. Nah itu namanya Gunung Duda. Nggak tahu ya, karena kita orang-orang sekarang ya cuman ngikutin orang-orang dahulu itu kok namanya Gunung Duda, kurang tahu. Karena di sebelahnya sana bolo ya, cuman kealingan itu namanya Gunung Randa itu ada. Memang di sini Gunung Randa ada, Gunung Duda itu. Kalau Gunung Randa itu di sebelahnya Gunung Duda itu. Cuman kealingan Gunung Duda sendiri bolo itu namanya. Ada bolo yang di sana bolo ya, itu namanya Gunung Cakra bolo. Nah di situ namanya Gunung Cakra yang itu. Nah kelihatan itu Gunung Cakra bolo. Gunung Cakra sendiri mitosnya kurang tahu bolo ya, karena tapi kalau menurut di tokoh pewayangan bolo, jadi kata-kata cakra ya, cakra itu pusakanya Prabu Kresna itu bolo ya. Kalau di tokoh pewayangan bolo, mitosnya yang kuat cuman ada dua bolo, di Gunung Kendil dan Gunung Mojo bolo. Oke, terima kasih bolo ya sudah menyimak video ini. Apabila ada kata kurang berkenan di hati para teman-teman semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.